Selamat pagi Pak Sri dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Krauna Zumisifon Kanebula. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai perkembangan minat asing terhadap bahasa Indonesia. Presentasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan juga saran. Yang pertama, saya akan memulai dengan latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Kekayaan alam di Indonesia tersebar di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Ribuan suku di Indonesia memiliki bahasa dan budaya yang memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi negara yang istimewa di mata rakyat Indonesia maupun juga seluruh dunia. Keberagaman budaya di Indonesia membuat Indonesia memiliki bahasa daerah sebanyak lebih dari 800 bahasa. Namun untuk mempersatukan bangsa yang besar ini, bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa nasional. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Bukan hanya rakyat Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan orang-orang yang tersebar di beberapa negara di seluruh dunia saat ini mempelajari bahasa Indonesia juga. Banyak pelajar atau tenaga kerja dari segala penjuru dunia datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia. Di samping mereka menikmati keindahan alam, merasakan cita rasa makanan khas Indonesia, dan mempelajari kebudayaan di Indonesia. Banyak orang asing dari berbagai negara yang datang ke Indonesia menganggap penting untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik karena keperluannya untuk melanjutkan studi, bekerja, maupun hanya untuk berwisata. Minat untuk mempelajari bahasa Indonesia berkembang sangat pesat, tidak hanya di kalangan penduduk Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Terbukti bahwa banyak penutur asing yang memiliki minat dan kemauan untuk mempelajari bahasa Indonesia atau disebut dengan BIPA yang merupakan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia pada awalnya mulai dilirik dan diminati oleh warga negara lain, terutama mereka yang berada di zona Asia Pasifik. Kemudian setelah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN yang wajib digunakan pada pertemuan kenegaraan. Saat ini bahasa Indonesia telah dipelajari tidak kurang dari 52 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah negara-negara di Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Dengan begitu, jelas terlihat bahwa perkembangan minat asing terhadap bahasa Indonesia meningkat sangat pesat. Kemudian masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama yaitu keberadaan bahasa Indonesia di berbagai negara. Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Sedangkan di tingkat Asia, bahasa Indonesia mendapat peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin. Vietnam telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negaranya. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa terpopuler keempat di Australia. Bahasa Indonesia diyakini memiliki potensi yang besar untuk dijadikan bahasa internasional. Hal ini terus diperjuangkan dan dikembangkan melalui kerjasama, koordinasi, dan sinergitas perwakilan Republik Indonesia di negara akreditasi. Pengembangan bahasa Indonesia ditargetkan menjadi bahasa internasional pada tahun 2045. Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Suharyanto menjelaskan pada bagian keempat UU nomor 24 tahun 2009 dan juga pada bab 7 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2014 diamanatkan mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Menurut Suharyanto, ada beberapa faktor pendorong untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pertama, dari sisi jumlah penutur. Di dalam negara Indonesia sendiri, penutur bahasa Indonesia setidaknya mencapai 265 juta penduduk di Indonesia. Selain itu, penutur yang merupakan diaspora Indonesia yang ada di luar negeri sekiranya berkisar 7-8 juta orang. Pembahasan berikutnya mengenai bahasa Indonesia sebagai program studi di berbagai negara. Selain dari jumlah penuturnya, faktor lain yang mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah bahasa Indonesia telah menjadi materi pembelajaran di luar negeri. Pada tahun 2019, tercatat ada 45 negara dengan 250 lembaga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Namun untuk perkembangan terkini, Kemenlu RI mencatat setidaknya ada 52 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia. Di Australia, bahasa Indonesia telah menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah Australia sejak kecil.
sehingga tidak jarang menemukan anak muda Australia yang fasih berbahasa Indonesia. Salah satu sekolah yang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia adalah Burkman Anglican School di ibu kota Canberra dan University of Southern Queensland. Di sekolah ini bahasa Indonesia jadi pelajaran yang wajib dipelajari murid TK hingga kelas 7. Di level yang lebih atas, kelas 8 sampai kelas 12, bahasa Indonesia dijadikan pelajaran pilihan. Bahkan aktor ternama dunia asal Australia yaitu Chris Hemsworth pada salah satu wawancaranya mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia dengan fasih dan mengatakan bahwa ia mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia di sekolahnya. Bahasa Indonesia juga diminati di negara Jepang. Bahasa Indonesia bahkan tersedia di jurusan tersendiri di berbagai universitasnya, seperti Kanda University of International Studies, Nihon University, College of International Relations, dan Tokyo University of Foreign Studies. Program studi bahasa Indonesia juga dibuka di Ukraina. Salah satu universitas terbesarnya, Taras Shevchenko National University of Kyiv, telah membuka program studi bahasa Indonesia sejak tahun 2012. Program studi ini juga banyak diminati. Setidaknya ada lebih dari 50 mahasiswa S1 yang belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya tengah mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Hankook University of Foreign Studies merupakan salah satu universitas di Korea Selatan yang membuka kajian Melayu Indonesia. Di universitas tersebut setiap tahun rata-rata menerima 70 mahasiswa. Kemudian beberapa universitas di Hawaii, Amerika juga telah membuka kurikulum bahasa Indonesia. Tim pendidiknya bahkan rutin pulang pergi dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari semua budaya yang ada. Kemudian akan dibahas mengenai peningkatan program BIPA. BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia mencakup berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Program BIPA memiliki visi terlaksananya pembelajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat antarbangsa. Sedangkan misinya adalah, yang pertama, memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di dunia internasional dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Kemudian meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggara pelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, meningkatkan mutu pembelajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu sumber daya penyelenggara pembelajaran BIPA di dalam dan di luar negeri. Sampai akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Pembahasan selanjutnya mengenai minat asing terhadap bahasa Indonesia melalui platform media sosial. Media sosial saat ini merupakan media informasi dan komunikasi yang paling banyak digunakan di masa digital. Hal ini dikarenakan aksesnya yang sangat mudah dan tidak membatasi penggunanya, baik secara ruang maupun waktu. Sehingga pengguna dari negara manapun dapat mengakses informasi di negara lainnya di belahan dunia sekalipun. Media sosial dimanfaatkan sebagai penyebaran kebudayaan, termasuk bahasa. Melalui media sosial, minat warga negara asing terhadap bahasa Indonesia terlihat dengan jelas. Platform yang biasa digunakan adalah Instagram dan YouTube. Di platform-platform ini, khususnya di YouTube, banyak warga negara asing yang membuat konten atau video mengenai bahasa Indonesia. Konten biasanya berisi membandingkan bahasa-bahasa di dunia, memberikan reaksi melihat kebudayaan Indonesia, dan lain-lain. Salah satu kanal YouTube asing yang membuat konten mengenai Indonesia adalah Laki-Laki Korea. Konten yang dibuat berisi tentang ketertarikan mereka terhadap bahasa Indonesia dan kebudayaannya. Kanal lain seperti World Friends, dalam videonya mereka membanding-bandingkan bahasa-bahasa di negara. Namun, pada salah satu videonya yang berjudul Southeast Asia Pronunciation Difference, Thailand, Vietnam, Indonesia, orang yang berasal dari Thailand dan Vietnam menyampaikan ketertarikannya pada bahasa Indonesia karena dianggap unik dan menarik. Masih banyak lagi kanal YouTube yang menyajikan konten-konten serupa.
Salah satu kanal YouTube lain yang terkenal yang juga mencerminkan minat asing terhadap bahasa Indonesia adalah Nihongo Mantapu, milik mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Jepang, membuat konten bersama dengan teman-teman mereka di Jepang. Lalu, mahasiswa ini mengenalkan bahasa Indonesia kepada teman-temannya dan menumbuhkan minat mereka terhadap bahasa Indonesia dengan sendirinya. Saat ini bahkan teman-teman Jepangnya mengambil kelas bahasa Indonesia di Waseda University. Lalu sampai kepada kesimpulan, Indonesia dengan segala keberagamannya telah berhasil menarik perhatian warga negara asing dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Selain kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia menarik perhatian orang asing bahkan sangat diminati di negara asalnya. Orang asing memiliki minat terhadap bahasa Indonesia untuk mengenal dan mempelajari budaya di Indonesia, dan untuk hal penting lainnya seperti pendidikan dan pekerjaan. Bahasa Indonesia telah menempati tempat yang penting di kancah internasional. Saat ini bahkan tidak kurang dari 52 negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai program studi dan atau jurusan di universitasnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Perlu kontribusi dari perwakilan Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenalkan, mengembangkan, dan memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional demi nama baik bangsa Indonesia. Saran yang bisa disampaikan adalah, bahasa Indonesia harus terus dikembangkan untuk mengikuti perkembangan modern di seluruh dunia. Kita semua dan seluruh masyarakat Indonesia bertanggung jawab untuk ikut berkontribusi mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Sekian presentasi dari saya, semoga cukup dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.